Halo semua, di video kali ini kita akan coba untuk melakukan error handler di dalam rute yang tidak ditemukan dan juga validasinya. Kita akan coba buat yang namanya error handlernya menggunakan yang namanya error handler middleware di dalam Express.js. Nah, pertama mungkin di sini kita cek dulu ya apa yang akan kita ubah. Kita bisa jalankan servernya dulu menggunakan npm run dev. Yang bagian kiri kita jalankan backendnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Postman. Nah, yang akan kita atasi errornya di sini yang bagian yang ini. Contoh, di sini kalau kita push usernya atau endpointnya yang register. Nah, ini kan endpoint yang ini kita belum buat endpointnya. Nah, nanti pada saat kita send, harusnya dia error. Nah, errornya seperti ini. Nah, ini ada baiknya pada saat kita buat errornya jangan berbentuk yang namanya HTML seperti ini. Kita buat errornya berupa respon JSON. Nah, kita coba dulu mengatasi error not found-nya ini dengan status 404. Kita masuk ke dalam codingan. Kita buat folder untuk mengatasi middleware-nya. Folder middleware. Nah, di dalam folder middleware kita buat file error handler.js. Handler. Oke, di sini kita akan buat untuk metode errornya. Jadi ini kita buat const not found untuk error not found-nya. Sama dengan kita ambil HTTP request-nya yaitu error, respon, dan terakhir next. Dan di sini kita buat berupa arlow function. Kemudian kita buat tampilan errornya const error sama dengan new error. Kita pakai backtick not found. Kita bisa ambil requestnya di sini. Request titik original URL. Nah, ini tipe punya huruf besar habis itu URL. Nah, ini untuk mengambil endpoint-nya atau kita request original dari endpoint yang kita buat errornya apa dari endpoint yang kita dapatkan. Kemudian kita kasih respon dengan status 404 not found. Kemudian next. Nah, next ini itu untuk menampilkan errornya seperti ini. Kemudian kita buat untuk error handlernya error handler untuk respon statusnya secara global sama dengan kita ambil request atau error dulu, error request respon dan juga next. Buat arlow function lagi dan kita buat statusnya let status code sama dengan request berdasarkan status code sama dengan 200. Jadi ini jika status code-nya 200, maka di sini kita masukkan 500 karena default-nya itu kalau beberapa error biasanya statusnya itu 200. Nah, kita ganti statusnya jadi 500 yaitu server error. Kemudian titik 2, tapi jika dia masukkan respon statusnya di dalam codingannya berarti di sini kita bisa tampilkan respon titik status code-nya apa. Jadi ini berdasarkan status code yang kita masukkan. Jadi jika status code-nya itu diisi kosong atau status code-nya 200, kita ganti status code-nya jadi 500. Tapi kalau kita isi status code-nya, dia akan ambil nilai dari status code-nya. Ini kita gunakan temporary conditional. Dan buat message-nya, let message error titik message, tampilkan message dari errornya.
Kemudian mungkin di sini kita bisa buat kondisi untuk error-error yang kita buat nantinya. Nah, ini kita panggil jika error name-nya itu ada error namanya cache error dan error balikannya adalah berupa objek ID. Maka sini kita kasih message titik dua sama dengan kita isi nilai dari message yang ada di atas. Resource not found. Kemudian kita kasih status code 404. Nah, kemudian terakhir kita buat untuk responnya. Jadi respon dengan status berdasarkan status code yang kita terima berupa JSON yang kita lempar nilainya, kemudian tampilkan message-nya apa. Kemudian kita bisa gunakan stack juga di sini untuk ngecek errornya berada di mana di codingan kita. Stack proses titik environment titik. Ini kita buat environment-nya jika node environment-nya yang kita buat di .env kemarin. Yang ini jika node env-nya itu sudah production atau bukan development lagi, kita tidak perlu tampilkan stack-nya ini. Kita buat saja di sini berupa error null kayak gini. Nah, tapi jika ada errornya berarti kita tampilkan error dari stack-nya. Stack kayak gini. Atau jika development kita berada di bagian development, kita tampilkan error dari stack-nya. Tapi kalau dia berada di bagian production, kita tampilkan saja berupa nilai null kayak gini. Nah, kemudian kita ekspor fungsi not found dan juga fungsi error handler yang sudah kita buat. Di sini ekspor, kita ekspor berupa objek dari not found dan juga error handler. Nah, selanjutnya kita pasang errornya ini di dalam app.js. Kita import dulu, import berupa destructuring error handler di middleware error handler.js sama not found. Selanjutnya kita pasang setelah rute paling bawah, setelah parent rutenya. Kita pasang di sini app.use, kita pasang kedua-duanya yaitu not found dan app.use error handlernya. Dan ini kita cek untuk tampilannya sudah berhasil atau tidak di dalam endpointnya. Masuk di Postman, send. Nah, ini error handlernya jalan, jadi dia tampilkan not found, kemudian nama endpointnya berdasarkan request original URL yang kita masukkan tadi di fungsi error handlernya. Dan ini juga stack-nya tampil. Nah, stack-nya ini tampil pada saat kita gunakan tadi di fungsi respon status di dalam error handler, yaitu stack-nya dia akan tampilkan errornya di bagian mana di dalam codingan kita. Ini kita sudah buat untuk error handlernya. Kita selanjutnya akan buat untuk error validasinya. Nah, contohnya sini kita masuk ke endpoint-nya yang sudah ada, yaitu out/register. Kalau kita send di sini, kita tidak masukkan inputan name, email, dan password. Nah, di sini error validasinya akan tampil. Nah, cuma di sini error validasinya lumayan banyak yang tampil ya. Kita coba ringkas untuk tampilan dari errornya ini. Nah, kita bisa ambil error name-nya yaitu validation error ini untuk membuat errornya lebih ringkas, karena di sini lumayan panjang untuk errornya. Yang kita ingin ambil itu cuman message-nya saja di sini, yaitu error dari message-nya apa. Oke, kita langsung masuk ke dalam codingan. Nah, pertama di sini kita buat saja dulu satu file lagi di middleware-nya, yaitu async handler. Nah, ini untuk mengatasi yang namanya asynchronous-nya.
Jadi kita tak perlu lagi gunakan try and catch, kita bisa gunakan async handler ini untuk mengatur asynchronous-nya. Kita bisa buat const async handler sama dengan kita kasih parameter, sebut saja namanya fn, mana request, respon, dan juga next. Ketiga ini saja. Kemudian, nah untuk mata sinkronusnya kita gunakan promise placeholder. Ini saya hapus dulu. Promise placeholder. Kemudian fn dalam kurung kita ambil semua request, respon, sama next. Dan jika ada error kita catch next ya. Kayak gini. Kita coba ekspor. Kita ekspor default saja karena cuma satu fungsi yang kita buat di sini. Itu async handler. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan async handler-nya ini untuk mengatasi middleware-nya. Di sini kita masuk ke out controller. Error-nya nanti pertama kita import dulu async handler. Nah, kita bisa gunakan di dalam fungsi register kita ini. Jadi di sini kita tidak perlu gunakan lagi catch and try atau try and catch. Kita bisa gunakan di sini async handler-nya, async handler. Kemudian dalam kurung. Di sini kita tutup. Seperti ini. Di sini untuk async handler-nya sudah mengatur next-nya juga dari fungsi asynchronous-nya. Nah, kemudian kita buat juga untuk error handler-nya di sini, yaitu untuk meringkas error dari validation error-nya. Kita bisa buat kondisi if jika error titik name. Nah, nama errornya tadi apa? Kita cek dulu di Postman. Nah, nama errornya tadi itu validation error. Kita masukkan di sini nama name-nya validation error. Maka kita buat message-nya sama dengan message-nya ini dia berupa objek. Berarti sini objek titik values, kita ambil semua values dari objeknya. Kemudian error titik errors, kita ambil value errors-nya di sini yang bagian errors. Nah, sini mungkin supaya lebih mudah saya screenshot dulu. Oke. Errors. Nah, errorsnya ini kita bisa mapping karena dia berupa objek. Ada error-errornya yang dia berupa objek semua. Nah, maka kita bisa lakukan looping menggunakan map. Sini titik, habis itu map. Oke. Kemudian kita ambil setiap itemnya dari errornya dan item titik kita tampilkan berupa message kayak gini. Ini kalau kita save, kemudian kita coba jalankan validasinya lagi atau error validasinya di dalam Postman-nya. Kita send. Nah, di sini dia akan lebih ringkas, itu tampilkan message saja seperti ini yang berupa array di dalamnya. Nah, di sini juga kita bisa ringkas, kayaknya tidak perlu berupa array, kita coba buat dia jadi berupa string. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Di sini kita ubah dia jangan berupa array tapi berupa string. Bisa gunakan join. Kita join setiap array-nya berdasarkan separatornya yaitu koma. Kayak gini. Dan status code-nya. Nah, status code untuk error validasi yaitu 400 bad request. Kita coba lagi di Postman. Kita send. Nah, di sini akan tampil
User harus diinput, email harus diinput, dan juga password harus diisi. Dan juga statusnya 400, yaitu bad request. Ini untuk validasi errornya sudah kita buat. Untuk fungsi not found endpoint dan juga validasi errornya. Di video berikutnya kita akan coba buat fungsi untuk login usernya yang ada di sini. Jadi like videonya kalau kalian suka, dislike saya kalau tidak, share ke teman-teman kalian jika video dapat membantu teman-teman kalian juga. See you next video, have a nice day and bye.